wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifatul Imala. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Auditing 1, yang mana saya akan menjelaskan bab audit berbasis resiko. Dalam audit berbasis resiko itu sendiri mempunyai 4 subbab yang akan saya paparkan secara singkat, padat, dan jelas. Sebelum kita memasuki pada bab-bab yang saya akan bahas, terlebih dahulu saya akan memberikan pengantar mengenai audit berbasis resiko. Audit berbasis resiko atau risk-based audit yaitu metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan terhadap risiko yang dikelola, bahwa risiko tersebut sudah dalam batasan yang ditentukan oleh pihak manajemen pada tingkatan korporasi. Setelah saya sedikit memberikan pengantar mengenai pengertian audit berbasis risiko, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai bab 1, yaitu tujuan audit, yang mana tujuan audit berbasis risiko tersebut memiliki 2 tujuan. Yang pertama, asuransi yang layak. Asuransi yang layak maksudnya yaitu laporan keuangan tersebut sudah terbebaskah dari salah saji material atau belum. Yang kedua, mengkomunikasikan dan melaporkan mengenai laporan keuangan tersebut yang diinginkan ISA dalam temuan auditor. Saya menjelaskan mengenai tujuan secara umum audit berbasis risiko. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar audit berbasis risiko. Yang pertama yaitu asuran yang layak atau reasonable assurance. Maksudnya, asuran yang layak dapat dicapai ketika auditor dapat memperoleh bukti audit secara tepat cukup untuk menekan risiko audit tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu kendala bawaan atau inherent limitation. Sifat bukti audit diperoleh dari pelaksanaan prosedur audit yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga yaitu lingkup audit atau audit scope. Setiap perusahaan dari tanggung jawab audit yang utama seperti yang dilakukan mungkin ditetapkan. Yang keempat yaitu salah saji material atau material misstatement. Salah saji material dapat terjadi jika secara layak telah dapat diharapkan akan mempengaruhi keputusan ekonomis para pemakai laporan keuangan. Yang kelima dan ini yang terakhir yaitu assertion atau assertion, pernyataan yang diberikan oleh manajemen secara eksplisit maupun implisit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab kedua atau subbab kedua dalam audit berbasis resiko, yaitu resiko audit. Resiko audit sendiri yaitu memberikan opini audit yang tidak tepat atas laporan keuangan yang disalah sajikan secara material. Tujuannya yaitu menekan risiko audit ke tingkat rendah yang akan diterima oleh auditornya. Kemudian komponen-komponen risiko audit. Yang pertama yaitu inherent risk atau risiko bawaan. Artinya kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material sendiri atau tergabung tanpa memperhitungkan pengendalian terkait. Yang kedua yaitu control risk atau risiko pengendalian, di mana kita harus mempertimbangkan atau memberikan pengendalian terhadap asersi yang akan memakai laporan keuangan. Yang ketiga yaitu detection risk atau risiko pendeteksian, yang mana apakah auditor dapat mendeteksi atau asersi dapat mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya masuk dalam subbab ketiga yaitu pelaksanaan audit berbasis resiko. Yang pertama yaitu skeptisisme atau kewaspadaan profesional. Auditor wajib melaksanakan skeptisisme atau kewaspadaan profesional agar menyadari bahwa terdapat kemungkinan laporan keuangan tersebut disalah sajikan secara material atau tidak. Yang kedua, kearifan profesional.
Maksud dari kearifan profesional yaitu merencanakan dan melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan tersebut. Dan yang ketiga, asuransi yang layak. Dapat diketahui bahwa asuransi yang layak yaitu apakah laporan keuangan tersebut telah dalam kondisi salah satu material atau belum. Dalam bab ketiga, poin kedua yaitu langkah audit berbasis resiko, yang mana memiliki 3 poin utama. Yang pertama, risk assessment atau penilaian resiko. Maksudnya yaitu prosedur untuk menilai resiko yang salah satu material dalam laporan keuangan. Yang kedua, risk responses atau menanggapi risiko. Maksudnya menanggapi risiko yang telah dinilai dan diuji dari laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, reported atau pelaporan. Maksudnya melaporkan segala sesuatu yang terjadi dalam audit dalam laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab terakhir dalam materi audit berbasis resiko atau manfaat audit berbasis resiko bab 4. Yang pertama yaitu fleksibilitas waktu. Karena prosedur penilaian resiko itu terlalu rumit, maka dari itu harus dilaksanakan untuk menguji transaksi dan saldo secara rinci agar dapat menyeimbangkan beban kerja audit secara merata sepanjang tahun. Yang kedua yaitu pemahaman atas pengendalian internal. Maksudnya yaitu pemahaman dalam pengendalian internal tersebut dapat memungkinkan auditor mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi tepat waktu. Komunikasi di sini sangat penting dilakukan oleh pengendalian internal dalam perusahaan tersebut dan auditor agar dapat mengambil keputusan yang sesuai dan tepat. Selanjutnya yaitu bab kelima atau untuk membahas contoh kasus dan penyelesaiannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian kasus dari contoh yang saya berikan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyusun program audit internal. Menyusun program audit internal dilakukan berdasarkan risiko-risiko yang telah saya sebutkan dalam contoh kasus tersebut, yang mana agar pengendalian internal dilakukan untuk menjamin agar program yang dilaksanakan dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui beberapa langkah-langkah yang akan saya berikan. Poin pertama yaitu menetapkan strategi penyaluran dan mengidentifikasi kriteria UKM yang mana yang akan mendapatkan bantuan dana bergulir. Poin kedua yaitu menegaskan adanya aturan bahwa hanya kelompok UKM yang telah memenuhi syarat yang akan mendapatkan dana bergulir dan penyalurannya tidak melalui wakil kelompok. Poin ketiga yaitu penetapan program transfer keahlian melalui program pendampingan dengan unit lembaga keuangan agar penyaluran dana kepada UKM lancar dan sesuai tujuannya. Selanjutnya, langkah kedua yang harus dilakukan adalah melaksanakan pengendalian internal yang telah saya sebutkan dalam langkah pertama tadi, dengan bertujuan agar memberdayakan UKM dengan pemberian bantuan dana bergulir. Saya akan menyebutkan beberapa risiko dengan pengendalian internalnya. Yang pertama, belum adanya strategi bagaimana cara penyaluran dana UKM terhadap kelompok UKM yang ada. Pengendalian internalnya yaitu dengan cara penetapan strategi atau menetapkan strategi bagaimana caranya untuk menyalurkan dana-dana tersebut. Yang kedua, belum adanya staf atau tenaga ahli yang berpengalaman. Pengendalian internalnya yaitu program transfer keahlian dengan pendampingan terhadap para
pegawai-pegawai yang akan menyalurkan dana bergulir. Selanjutnya, terdapat beberapa kelompok yang ingin menguasai dana bergulir tersebut. Pengendalian internal yang harus dilakukan yaitu menegaskan adanya aturan bahwa hanya UKM yang telah memenuhi syarat yang akan menerima bantuan dana bergulir tersebut. Cukup sekian pemaparan dan penjelasan yang saya berikan mengenai materi dalam auditing 1, yaitu bab audit berbasis resiko. Semoga dengan apa yang saya jelaskan dapat membantu kalian dalam memahami materi audit berbasis resiko ini. Mohon maaf jika terdapat kosakata yang tidak sesuai dan sulit dipahami kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.